Waspadalah terhadap segala berhala. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, salah satu berhala yang menguasai kehidupan kita adalah kekuasaan. Kita menyaksikan banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki kuasa atau menjadi pemimpin. Apakah dengan niat mau melayani orang lain, mau melayani masyarakat atau umat, sehingga orang berlomba-lomba untuk disebut pemimpin atau memiliki kuasa? Yang jelas bahwa kita menyaksikan banyak orang yang setelah mendapatkan kekuasaan lupa diri. Ia menggunakan kekuasaan itu seturut kehendaknya sendiri dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan banyak orang setelah menjadi pemimpin suka mendapatkan penghormatan, dan tidak boleh ada pemimpin tandingan atau saingan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Sabda Tuhan berbicara kepada kita agar berwaspada terhadap bahaya berhala seperti ini, yakni mengagung-agungkan kekuasaan atau menyalahgunakan kepemimpinan. Yohanes dalam suratnya yang pertama mengingatkan kita supaya tahu diri, terutama berhati-hati terhadap berhala yang menyeret orang pada sikap lupa diri, yakni kekuasaan atau kepemimpinan. Mengapa demikian? Mengapa Yohanes menegaskan hal ini? Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dalam hidup semestinya adalah kita melakukan kehendak Allah. Karena kalau apa yang kita minta dan apa yang kita jalani itu sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi jika yang kita minta itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan diri kita sendiri, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Kalau doa seperti itu mungkin tak kunjung terkabulkan. Kalau tak kunjung terkabulkan, maka banyak orang meloncati pagar untuk meraihnya atau mendapatkannya. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yohanes menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu diri, yang tidak mau mengagung-agungkan kekuasaan atau kepemimpinan. Walaupun ia diutus untuk mendahului
Yesus. Namun Yohanes tidak mengklaim atau menganggap hal itu sebagai suatu kekuasaan atau sesuatu yang harus diagungkan atau dinomorsatukan. Ketika murid-muridnya datang berbicara tentang Yesus yang juga membaptis seperti dirinya, Yohanes menanggapi itu bahwa itulah sukacita dirinya yang sebenarnya. Karena apa yang ia lakukan, apa yang ia jalani hanyalah untuk mempersiapkan bagi Dia yang lebih besar yang akan datang. Yohanes mengajak para muridnya dan juga mengajak kita untuk sampai pada tingkatan kenal diri atau tahu diri. Bahwa apapun yang kita lakukan dan kita jalani di dunia ini, prinsipnya adalah Tuhan harus makin besar. Yesus harus makin besar, bukan diri kita. Dalam banyak hal dan banyak cara, kita perlu berefleksi sebagai gereja, karena mungkin kita telah menyimpang dari cara hidup seperti ini. Kita bekerja, mencari kekuasaan. Ketika diberi kekuasaan, kita malah menyalahgunakan itu. Bukan supaya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Yesus yang besar. Tetapi yang kita cari adalah supaya orang semakin mengenal siapa diri kita. Maka berbagai macam praktek penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja pun terjadi. Karena kita lupa siapa yang harus makin besar dalam karya-karya pelayanan kita atau dalam tugas yang diberikan kepada kita. Marilah kita sadar agar apapun yang kita dapatkan kepemimpinan misalkan atau apapun yang kita jalani ini, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, bukan diri kita. Berhati-hatilah atau berwaspadalah terhadap bahaya berhala. Tuhan memberkati kita semua.